Boleh apa tidak kita sholat berjamaah bermakmum kepada imam yang beda mazhab dengan kita? Masalahnya kan ketika si imam itu melakukan sesuatu yang kalau dipandang dari sudut pandang mazhab kita itu bisa membatalkan sholat. Sedangkan dari sudut pandang mazhab si imam itu tidak membatalkan sholat, alias sholatnya tetap sah. Contohnya si imam mazhabnya Hanafi, sedangkan makmumnya bermazhab Syafi'i. Nah, menurut mazhab Hanafi, tumakninah itu kan tidak wajib. Sedangkan di dalam mazhab Syafi'i, tumakninah itu wajib. Jadi pada waktu ngimami, ketika si imam tidak melakukan tumakninah, ini kan menurut sudut pandang makmum, si imam itu sholatnya tidak sah. Atau juga si imam mazhabnya Maliki, si makmum mazhabnya Syafi'i. Nah, tadi waktu berangkat ke masjid, si imam ini bergandengan tangan dengan istrinya. Soalnya kan menurut mazhab Maliki, itu tidak membatalkan wudhu. Soalnya kan di dalam mazhab Maliki, menyentuh wanita selama tidak menimbulkan syahwat, tidak membatalkan wudhu. Tapi dari sudut pandang si makmum, yang mazhabnya Syafi'i, wudhu si imam ini kan batal. Jadi otomatis sholatnya tidak sah. Lalu dengan beberapa contoh seperti tadi itu, apakah boleh kita bermakmum kepada imam yang beda mazhab dengan kita? Berikut penjelasan yang ada di dalam kitab Majmu' karya Imam Nawawi. Ini ada di jilid 5, halaman 278. Introduksi ibaratnya tidak akan saya bacakan lagi, karena kalau diterjemahkan isinya kurang lebih seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu. Nanti bisa dibaca sendiri di kitab aslinya. Intinya menanggapi permasalahan ini, menurut Imam Nawawi ada 4 pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha asihatu mutlaqan, qalahul qaffal, i'tibaran bi'tiqadil imam. Pendapat yang pertama mengatakan sah secara mutlak, jadi boleh bermakmum kepada imam yang beda mazhab. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Qaffal. Karena menurut Imam Qaffal, sholat si imam itu hanya bisa dihukumi menggunakan mazhab si imam sendiri, bukan menggunakan mazhabnya makmum. Jadi, selama sholat si imam itu sah menurut mazhab yang dianut si imam, maka kita boleh bermakmum kepadanya. Wasani la yusihu iktida'uhu mutlaqan, qalahu Abu Ishaq al-Isfarayini, li'annahu wa in atabi ma nastarituhu wa nujibuhu fala ya'taqidu wujubahu, faka'annahu lam ya'ti bihi. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah secara mutlak, karena ada perbedaan sudut pandang antara kedua mazhab yang dianut imam dan makmum tersebut. Jadi, walaupun seumpama si imam yang bermazhab Hanafi itu juga mengerjakan tumakninah di dalam sholatnya, tetap saja itu tidak dianggap. Karena menurut keyakinan si imam, tumakninah itu tidak wajib. Jadi, walaupun dikerjakan juga percuma, tetap tidak sah bermakmum kepada imam tersebut. Wasalisu in ata bima na'tabiruhu nahnu li sihhatis sholati shahal iktida. Wa in taraka syai'an minhu aw syakakna fi tarkihi lam yashihah. Pendapat yang ketiga mengatakan, jika sholat si imam itu sah menurut sudut pandang mazhab si makmum, maka boleh bermakmum kepadanya. Kalau menurut mazhab si makmum, sholat si imam tersebut tidak sah, maka tidak boleh bermakmum. Dan kalau si makmum ragu terhadap sholat si imam, misalnya si makmum ragu apakah si imam yang bermazhab Hanafi itu mengerjakan tumakninah apa tidak, maka tidak boleh bermakmum kepada imam tersebut. Warabi'u wa huwa al-aswah wa bihi qala Abu Ishaq al-Maruzi wa Syekh Abu Hamid al-Isfarayini wal Bandaniji wal Qadhi Abu Thayyib wal aksarun in haqqaqna tarkahu li syai'in na'tabiruhu lam yashihal iktida wa in tahaqqaqna al-ityana bi jami'ihi aw syakakna sahah. Sedangkan pendapat yang keempat, dan ini adalah pendapat yang paling kuat, itu mengatakan jika sholat si imam itu sah menurut sudut pandang mazhab si makmum, maka boleh bermakmum kepadanya. Kalau menurut mazhab si makmum, sholat si imam tersebut tidak sah, maka tidak boleh bermakmum. Dan ketika si makmum ragu pada sah atau tidaknya sholat si imam, maka tetap boleh bermakmum. Semoga bisa dipahami.